Besti, Sobat Ani, makin hot huru-hara antara Sheila Shokija and the Gangs dengan Doktif alias dokter detektif. Masih inget dong geng sama ramainya live streaming yang memperlihatkan seolah diduga Doktif sedang didatangi oleh Sheila Shokija and the Gang di sebuah resto. Nah, Sheila Shokija yang sebelumnya memang pernah menyampaikan perihal akan melaporkan Doktif, kemarin telah membuat Doktif mendatangi Polda Metro Jakarta untuk menjalani pemeriksaan gengs. Tapi eits, gak dengan tangan kosong Besti. Bersama tim kuasa hukum, Doktif menyampaikan kedatangannya juga sekalian menyerahkan barang bukti loh. Pasti pasti sayang. Tapi kan yang dimulai, yang dilengkapi adalah dari kita dulu pelapornya kan. Dari pelapor dilengkapi dulu, semua saksi juga dari kita dilengkapi dulu. Termasuk dengan bukti-bukti yang sudah kita serahkan tadi. Juga kita serahkan tadi semuanya. Bukti-bukti alhamdulillah dengan jelas kita serahkan. Dan apresiasi juga ya untuk Pak Kapolri, Pak Listio, Pak Kapolda, itu cepet banget ya tadi ya, gercep banget. Jadi luar biasa, makasih, apresiasi luar biasa. Kita menyelesaikan pemeriksaan ya, berita acara interview. Jadi kita menceritakan kronologisnya seperti apa, beserta dengan 2 saksi ya. Kemarin itu Teteh dan juga sopirnya Doktif. Mungkin untuk keterangan lebih lanjut, Doktif serahkan dengan kuasa hukumnya Doktif. Silakan. Jadi untuk agenda, baik terima kasih ya. Jadi agenda hari ini interview atas laporan polisi yang tanggal 18 Januari itu. Hari ini kami dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas laporan polisi tersebut. Dan tadi Doktif sudah dimintai keterangan, begitupun dengan ada beberapa saksi, Ibu Cynthia dengan Pak Masih, itu sudah dimintai keterangan. Itu ya secara umum lah mengenai kronologis kejadiannya seperti apa, ya seperti itu. Diberikan banyak pertanyaan, Doktif tetap merasa senang gengs karena tidak ada yang keberatan ia menggunakan topeng. Meski sesekali ia lepas untuk melaksanakan ibadah sholat. Namun Doktif merasa saat menjalani pemeriksaan tidak mendapatkan paksaan untuk melepas topeng. Untuk pertanyaannya berapa mungkin di dalam tadi? Berapa pertanyaan? Ya banyak. Banyak banget. Nggak hafal kami, Kita banyak. dari tadi siang ya. Kita dari siang baru selesai sekarang misalnya ya, karena banyak banget pertanyaannya. Dan nanti mungkin akan ada saksi nanti di hari Kamis, insya Allah hari Kamis nanti bakalan ada saksi-saksi juga ya. Pak Adi. Pasti adalah beberapa Masih orang banyak, yang akan iya. dimintai keterangan nantinya, Dari karena kan pihak ada kita. banyak orang yang lihat, ya. Kita belum ya kurang lebih seperti itu, tapi nanti kita lihat kepastiannya berapa karena kan itu terkait dengan yang bersangkutannya kan, apakah bisa hadir atau enggak nanti kita Gitu, kita lihat. Mungkin dari tadi pas pemeriksaan tadi itu mungkin akan ada dipanggil juga nggak pihak yang sebelah sana. Oh pasti Ya, pasti. Udah pasti. sayang. Tapi kan yang dimulai, yang dilengkapi adalah dari kita dulu pelapornya kan. Dari pelapor dilengkapi dulu, semua saksi juga dari kita dilengkapi dulu. Tadi itu mungkin akan ada dipanggil juga nggak pihak yang sebelah sana. Oh pasti Ya, pasti. Udah pasti. sayang. Tapi kan yang dimulai, yang dilengkapi adalah dari kita dulu pelapornya kan. Dari pelapor dilengkapi dulu, semua saksi juga dari kita dilengkapi dulu. Termasuk dengan bukti-bukti yang sudah Iya, kita serahkan bukti-bukti tadi. juga kita serahkan tadi semuanya ya. Bukti-bukti kepada alhamdulillah penyidik. dengan jelas kita serahkan. Dan apresiasi juga ya untuk Pak Kapolri, Pak Listio, Pak Kapolda, itu cepet banget ya tadi ya, gercep banget. Jadi luar biasa, makasih, apresiasi luar biasa. Dan Doktif senengnya nggak ada yang keberatan tuh Doktif pakai topeng ya. Kok nggak ada yang keberatan? Pak polisi aja nggak keberatan loh ya Doktif pakai topeng. Tuh gengs, gak masyalah ternyata. Anyway, ternyata dipanggilnya Doktif untuk pemeriksaan tidak diketahui Panda, salah satu orang dekat Sheila Shokija. Cius, Panda kamu gak tahu? Simak aja deh, ini Besti. Kayaknya akan ada keseruan baru nih kemarin. Terus. Ya, Panda itu menanggapi terkait Doktif sudah dipanggil di atas laporan Pak Sheila gimana nih? Ya hari ini. Oh iya emang. Iya hari ini jadi Emang iya. hari ini Kak. Kan salah info deh kayaknya. Bukan benar. Kan dari mana tahu? Dari Polda. Aku aja nggak tahu. Iya betul. Makanya kita Nggak tanya. tahu. Oh kayaknya. Iya soalnya Doktif lagi BAP katanya. Iya. Dari Iya. teman-teman di Polda. Nah mungkin dirimu sebagai
sebagai sahabat. Ini kita doakan aja semoga semuanya kooperatif. Gitu aja sih. Ntar kita kalau pas kita yang dipanggil kita kan kooperatif. Kamanda dari Kan kemarin kan sudah melaporkan, melaporkan pihak Doktif dan akhirnya Doktif dipanggil untuk pemeriksaan hari ini. Berarti kita juga turut apresiasi kinerja polisi ya. Mereka memang profesional, mereka nggak pandang bulu setiap warga negara Indonesia yang melapor. Mereka juga menanggapinya dengan benar-benar, dengan serius. Ya kita patut apresiasi kinerja polisi. Ya itu aja sih. Terima kasih semuanya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Berarti wabarakatuh. nanti Kak, berarti kalau misalnya nanti dipanggil dirimu juga datang ya. Kalau misalkan ada pemeriksaan, kalau ada pemeriksaan di Polda akan datang ya. Akan datang ya. Kooperatif banget ya Kooperatif, Kak. ya. Dadah. Kak, ada ini dong Kak, kepala KPU soal MM dong, soal MM Kak. Kalau dipanggil akan datang, cenah Panda, gengs. Lanjut mengenai Doktif yang memberikan tanggapan mengenai review yang hanya bisa dilakukan oleh BPOM. Gimana tuh maksudnya? Yuk simak langsung. Boleh mereview itu hanya pihak BPOM. Oke, Mungkin tanggapannya mungkin gimana? dari pihak Bapak mungkin bisa bicara. Kalau itu kan jelas ya, ketentuan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Itu dalam hal penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen itu masyarakat, pemerintah punya peran penting dalam menjaga kepentingan konsumen. Jadi setiap bukan hanya Doktif, lagi-lagi saya tegaskan bukan hanya Doktif, tapi siapapun masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang itu, memiliki wawasan di bidang itu, dan mengetahui bahwa ada suatu pelanggaran, punya hak untuk menyuarakan hal itu untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat. Ya, Berarti tidak perlu diperdebatkan lagi karena adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menjadi dasar dari apa yang Doktif lakukan hingga saat ini. Jadi berpacu dalam undang-undang tersebut ya, Pak Fiza? Dok, tapi ini dari Komisi 9 juga sempat mengusulkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Komdigi untuk istilahnya membatasi konten-konten review skincare seperti ini. Mungkin dari Dokter tanggapannya seperti apa? Kita lihat nanti ke depannya. Kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa aturannya gitu. Anyway gengs, Doktif yang katanya dibilang takut karena laporan dan pemanggilan kepolisian itu justru meyakinkan kepada rekan media saat wawancara dan meminta Bujer alias Buzzer untuk stop giring opini Doktif takut. Selain itu, di kesempatan yang sama, Doktif juga membeberkan perihal saksi yang akan dipanggil atas kasusnya yang dilaporkan oleh Salasokia. Katanya, saksi yang hadir akan bicara apa adanya yang dia rasakan and no gimmick. Sebelumnya Dati mau tanya dulu deh ya. Kalian nih teman-teman wartawan di sini, kalian ngeliatin nggak wajahnya Doktif takut, panik, depresi? Kelihatan nggak guys? Ayo. Enggak kan? Ya, jadi bujur-bujur jangan ya, buzzer-buzzer. Jangan bikin giring opini, oh Doktif takut, panik dan lain sebagainya. Iya, oke. Nanti hari Kamis kan ada lagi tuh. Bakal ada lagi. Akan ada lagi saksi-saksi yang akan. Berarti Dokter akan menemani juga mungkin? Tapi saksi-saksi sudah ya. Jadi gini, saksi yang kita datangkan pun dia akan berbicara apa adanya yang dia rasakan. Gitu. Jadi ngapain Doktif juga datang? Mereka akan menceritakan apa adanya. Tidak ada briefing, tidak ada yang namanya gimmick, ya. Jadi semua apa adanya. Yang Doktif sampaikan, yang Doktif katakan selama ini, yang kalian lihat di publik itu adalah tanpa gimmick sama sekali, apa adanya. Ya, oke guys ya. Nah lo, oke lanjut. Jangan kasih kendor besti. Jadi gengs, ternyata setelah menjalani pemeriksaan, Doktif pun langsung membuat laporan loh buat Salasokia and karyawannya. Eng. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Jadi Bola. kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah Doktif bilang di konfres, bahwa ada pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi hari inilah dari pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan ke untuk membuat laporan yang baru ini terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konfres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan, bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik
Oleh siapa? pencemaran nama baik. Oleh siapa ya dok? Terlapornya biar Doktif aja ya. Terlapor ada beberapa ya, ada beberapa Nanti aja. nama. Yang Nanti jelas kita yang lihat. dalam kejadian perkara ini Orang yang sama apa bukan bang? orang-orang yang sama dalam kejadian malam itu. Artis salah satunya ada? Nggak ada. Tidak ada. Inisial aja siapa dok? Inisialnya? Mungkin nanti Pak Ade Ari Sebutin aja, mungkin Bang. ya. SS Mungkin sama nanti, ya. karyawannya. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Iya, yang seperti Beberapa kalian tahu orang mereka karyawan. berucap kata-kata yang cukup ya, cukup mengerikan lah kalau dengar. Dan mungkin nanti Pak Ade Ari mungkin ya dari Enggak, Kabid kita Humas ya, mungkin serahkan Metro aja nanti bagaimana. beliau mungkin bisa lebih Kita menjelaskan ya. ikuti prosedurnya. Dok, laporan kenapa terpisah dok? Jadi pada saat sebenarnya kita mau melaporkan pada saat itu, tapi kita terlalu lelah ya. Kita capek banget dan memang jadi pada saat itu kita emang melaporkan cuma dari satu pasal doang ya. Jadi kita juga harus melampirkan bukti-bukti semuanya dan alhamdulillah ya. Jadi pada saat kita laporin tadi itu juga semuanya bukti-buktinya juga sudah siap ya insya Allah. Dan laporannya diterima nggak deh? Sudah. Alhamdulillah sudah Rabbil diterima. alamin. Nomor LP-nya berapa bang? Boleh dikasih lihat bang? Jangan. Nanti mungkin yang dari Pak Ade Ari mungkin ya dari Biasanya beliau kan aja. kalau laporan itu ada bukti laporannya. Ada semuanya ada. Ada semua. Ada semua. Mungkin dikasih lihat aja kali dong. Enggak. Laporannya aja dok. Kenapa? Bukti laporan. Ada bukti laporannya ada. Ada. Nanti mungkin besok Takutnya mungkin. dipertanyakan dok Enggak. masalahnya. Nanti mungkin teman-teman mungkin bisa nanya ke itu Humas Polda besok ya. Dari hari ini mungkin bisa. Dok, tadi kan sempat ada lawyer di sana. Di mana? Di acaranya SS itu ada lawyer ya, yang katanya kan lawyer barunya. Oh, beliau ini sudah berstatement ya. Oh, beliau iya. Oh, berarti dari lawyer sebelumnya sudah Yang ada lawyer sebelumnya pencabutan gimana? kuasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Oke. Nah, dok katanya kan lebih mementingkan untuk tabayun ya, untuk bareng. Sedangkan dokter bilang kan no damai nih kan. Seperti apa menanggapinya? Terlambatkah sekarang? Apa bagaimana itu? Mungkin ada yang mau bicara? Ya, Kalau- kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum biar Kalau kesan Doktif berhukum. tetap menjalani proses hukum yang berjalan, yang berlaku di Indonesia. Ya teh ya, betul nggak teh? Berarti Berarti nggak ada dalam artian tabayun. Kita ikutin prosedur yang Berarti dalam artian sebagai manusia biasa tetap memaafkan tapi untuk proses hukum tetap berjalan. kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah Doktif maafkan ya, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Itu yang Doktif inginkan, tetap berjalan. Ada mau tambahan nggak informasi? Boleh dong, kasihan nih buat teman-teman ya. Oh, ditambahin. Bakalan kesini lagi Doktif insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi dok? Orang yang sama lagi kan? Disampaikan juga kepada pihak yang berwenang yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang ataupun dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab ya. Gitu. Ya, Berarti pertanyaan. yang BPOM sendiri terlihat terkesan lambat atau gimana sehingga akhirnya Doktif tidak mau berkomentar soal itu, tapi Nah, kalau sebelumnya Salasokia dalam preskon bersama tim kuasa hukumnya diduga menyatakan kalau laporan yang ia layangkan adalah bentuk menumpas kejahatan karena jadi banyak karyawan yang harus kehilangan pekerjaan, ditanggapi lagi nih sama tim kuasa hukum Doktif. Ya ini kekejaman ini. Ini teman-teman, jadi ada beberapa brand yang udah banyak nge-PHK-in karyawannya.
banyak. Gara-gara Ratusan. ini. Gara-gara kejadian Lapor ini. Dari kasus ini banyak teman-teman saya yang udah karena nge-PHK karyawan ada ratusan. Kita nggak tahu di luaran sana yang owner-owner yang nggak berani speak up ada berapa udah kerugiannya kita nggak tahu. Saran aku, ya ini pesan Tolong terakhir bantu aku. deh. Kejahatan ini harus kita berantas. Saran permintaan aku sama semua kalau ada yang mengalami kejadian yang kayak kami sekarang, jangan takut untuk speak up. Jangan pernah takut Lapor karena aja ini polisi, udah salah. Bepom. Ini udah salah. Jadi jangan pernah takut. Ya, kalau misalnya takut untuk ngelapor ini, lapor ke Bepom. Lapor ke Bepom di daerah terdekat Jangan kalian. mau negosiasi sama penjahat. Jangan mau bernegosiasi. Kalian takut misalnya produknya akan direview apa nggak, rezeki itu dari Langsung Allah. aja datang aja ke Bepom, minta Lapor aja ke petunjuk dari Bepom. Bepom akan dengan senang hati, apalagi ini UMKM. UMKM ini akan dilindungi, akan dibikin berkembang, bukan dimatikan. Iya benar. Mata pencarian orang. Kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah Doktif bilang di konpres, bahwa ada pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi hari inilah dari pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan ke untuk membuat laporan yang baru ini terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konfres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan, bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Oleh siapa? Pencemaran nama baik. Oleh siapa? Dok? Terlapornya biar Doktif aja ya. Terlapor ada beberapa ya, ada beberapa aja. nama. Yang Nanti jelas kita yang lihat. dalam kejadian perkara ini. Orang yang sama apa bukan, Bang? Orang-orang yang sama dalam kejadian malam itu. Artis salah satunya ada? Tidak ada. Inisial aja siapa, Dok? Inisialnya. Mungkin nanti Pak Ade Ari Sebutin aja, mungkin Bang. ya. SS Mungkin nanti ya. karyawannya. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Ya, yang seperti Beberapa kalian tahu orang mereka karyawan. berucap kata-kata yang cukup mengerikan lah kalau begitu kan. Dan mungkin nanti Pak Ade Ari mungkin ya dari Enggak, Kabid kita Humas ya, mungkin serahkan Metro aja nanti bagaimana. beliau mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Kita ikuti prosedurnya. Dok, laporannya kenapa terpisah, Dok? Jadi pada saat sebenarnya kita mau melaporkan pada saat itu, tapi kita terlalu lelah ya. Kita capek banget dan memang jadi pada saat itu kita emang melaporkan cuma dari satu pasal doang ya. Jadi kita juga harus melampirkan bukti-bukti semuanya dan alhamdulillah ya. Jadi pada saat kita laporin tadi itu juga semuanya bukti-buktinya juga sudah siap ya, insya Allah. Dan laporannya diterima nggak deh? Sudah. Alhamdulillah, sudah Rabbil diterima. alamin. Nomor LP-nya berapa, Bang? Boleh dikasih lihat bang? Jangan. Nanti mungkin yang dari Pak Ade Ari mungkin ya dari biasanya beliau kan aja. kalau laporan itu ada bukti laporannya. Ada semuanya ada. Ada semua. Ada semua. Mungkin dikasih lihat aja kali dong. Enggak Bukti cuma. laporannya aja, Dok. Kenapa? Bukti laporan. Bukti Ada bukti laporannya ada. Ada. Nanti mungkin besok Takutnya mungkin. dipertanyakan, Dok. Enggak. Masalahnya. Nanti mungkin teman-teman mungkin bisa nanya ke itu Humas Polda besok ya. Dari hari ini mungkin bisa. Dok, tadi kan sempat ada lawyer di sana ya. Di mana? Di acaranya SS itu ada lawyer ya, yang katanya kan lawyer barunya. Oh, beliau ini sudah berstatement ya. Oh, beliau iya. Oh, berarti dari lawyer sebelumnya sudah Yang ada lawyer sebelumnya pencabutan gimana? kuasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Oke. Nah, Dok katanya kan lebih mementingkan untuk tabayun, duduk bareng. Sedangkan Dok bilang kan mau damai nih kan. Seperti apa menanggapinya? Terlambatkah sekarang? Apa bagaimana, Dok? Mungkin ada yang mau bicara? Ya, kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum biar Kalau kesan Doktif berhukum. tetap menjalani proses hukum yang berjalan, yang berlaku di Indonesia. Ya Teh ya? Betul nggak Teh? Berarti Berarti nggak dalam ada artian tabayun. Kita ikutin prosedur yang Berarti dalam artian sebagai manusia biasa tetap memaafkan, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah Doktif maafkan ya, tapi untuk proses hukum tetap berjalan yang Doktif inginkan tetap berjalan.
Ada mau tambahan nggak informasi? Boleh dong. Kasihan nih buat teman-teman ya. Oh, ditambahin. Bakalan kesini lagi dok, insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi dok? Orang yang sama lagi kan? Hah? Nggak, kalau ini berbeda ya. Tapi clue-nya aja ya dikit ya. Dokter kalau panjang lebar jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Nah, yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini Doktif hanya menyampaikan hasil data lab dari produk yang Doktif beli sendiri, Doktif uji sendiri, dan Doktif sampaikan ke publik. Hanya itu aja batasannya. Oke dok, ini kan ada bilang kalau skincare itu kan memang kayak niacinamide gitu kan segala macam. Kan cukup lumayan mahal ya dok, karena itu datang dari Indonesia ya. Bukan, kalau bahan baku niacinamide itu sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Kita bisa itu $15 per kilonya. Tuh, gimana tuh? Next gengs, ada yang agak mengherankan ya kalau sebelumnya Sheila Sokya lantang berbicara, namun tampak berbeda nih saat kemarin diminta tanggapannya perihal laporan balik dari Doktif. Sheila Sokya lebih memilih tidak mau membahas hingga akhirnya Fitri Sahuteru membantu menjawabnya. Menyala terus. Tapi dukungan kamu ke ini kan dari banyak banget ya. Jangan kalau Kasela seperti apa sih akhirnya? Tetap kalau aku sih tidak pernah ikut arus ya. Kalau aku lihatnya fakta. Aku tidak pernah mau ikutin berita netizen, fitnah sana sini. Aku tuh bukan orang yang bisa digoyahkan oleh berita-berita hoax. Aku mengenal Sheila dari awal. Aku ketemu Sheila sudah lama banget. Dia orang baik, sampai hari ini dia tetap orang baik yang aku juga menjadi aku kan selalu senang woman supporting woman ya. Aku melihat bagaimana giginya Sheila berusaha dan bahkan memberikan lapangan pekerjaan khususnya untuk para wanita di Indonesia. Gimana tuh? Mungkin belum mau memberi tanggapan langsung kali ya. Nah, bestinya kata Ani, apakah Sheila Sokya kini berbalik takut atas laporannya Doktif? Isi jawaban kalian di kolom komen dan like, subscribe biar dapetin berita kece lainnya di Kata Ani. See you on next video.